Oke, kita ngomongin lagi tentang makan bergizi gratis, yaitu program strategis nasional yang beberapa bulan lalu memadati headline berita di sosial media. Namun sayangnya bukan dengan kata kunci bergizi, tapi justru dengan kata kunci beracun. Nah, ini kontras dengan pernyataan BGN atau Badan Gizi Nasional yang menyatakan bahwa program ini justru sukses, yang seolah-olah menepik fenomena yang ada gitu. Fenomena di mana banyak anak-anak yang mengalami keracunan setelah makan makanan bergizi gratis ini. Yuk kita bahas. Sebelumnya nih ya, dari awal program ini dilakukan, kami pernah membahas hal ini gitu, bahwa MBG memiliki potensi tinggi mengakibatkan keracunan pangan. Kalian bisa lihat di sini. Dan ya, ini benar terjadi. Kini ini menjadi perbincangan di masyarakat. Tidak sedikit yang menginginkan program ini untuk dihentikan dan dikaji terlebih dahulu sebelum dilanjutkan. Namun berbanding terbalik nih dengan pernyataan pejabat BGN dan postingan sosial medianya, kalau misalnya kalian lihat, yang seolah-olah menyatakan bahwa program ini ya secara keseluruhan berhasil. Nah, untuk melihat ini, kita preview langsung aja deh permasalahannya. Jadi gini, di tahun 2025 memang ada lonjakan kasus keracunan pangan. Nah, kebetulan kami mendapatkan data dari PHOC, Public Health Emergency Operational Center, dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, di mana total kejadian keracunan pangan sepanjang tahun 2025 itu terdapat 119 kejadian, dengan total korban sebanyak 11.660 orang yang terjadi di 25 provinsi, 88 kabupaten kota. Nah, jadi sebenarnya cukup rata ya seluruh Indonesia, di mana kasus terbesarnya itu terjadi di Provinsi Jawa Barat, yang akhir-akhir ini menjadi pemberitaan di mana-mana. Kemudian kalau kita lihat dari waktu kejadiannya, sebenarnya ini sudah mulai muncul di awal-awal tahun, di mana awal-awal program ini dimulai gitu. Nah, awal kejadiannya itu terlihat dan terlapor pada minggu ketiga tahun 2025 dan mulai menunjukkan lonjakan di minggu ke-30. Kemudian intens terjadi hingga minggu ke-40, yaitu terjadi pada bulan Juli hingga September. Nah, di mana ini berada pada rentang waktu tahun ajaran baru. Nah, semua kejadian keracunan pangan tadi itu hanya bersumber dari keracunan pangan dari program MBG saja ya. Belum kejadian keracunan pangan dari sumber lainnya. Nah, sebenarnya kami ingin mencoba membandingkan apple to apple gitu, kejadian keracunan pangan tahun ini dan tahun lalu, sehingga kita bisa melihat besaran kejadiannya kalau misalnya berdasarkan kejadian keracunan pangan di tahun lalu. Namun kalau misalnya kita coba berpatok saja dari kejadian keracunan pangan tahun sebelumnya yang terjadi dari berbagai macam sumber, maka bisa dibilang MBG ini memberikan sumbangan kejadian kerpang sepertiganya dari total kejadian di tahun lalu. Nah, ini sebenarnya cukup tinggi sih, dan memang seharusnya menjadi perhatian. Ya, apalagi ini datangnya dari program strategis nasional gitu. Kemudian kita lihat juga dari pemberitaan lainnya, yang ternyata dari sekian banyak SPPG atau dapur ya, yang beroperasi, ternyata hanya 2% yang mengantongi sertifikat SLHS, atau sertifikat layak hygiene dan sanitasi. Nah, pengelola makanan skala besar seperti SPPG ini, yang mengelola makanan sebanyak 2.000 hingga 5.000 porsi sehari, yang kemudian melayani 13 hingga 32 sekolah, seharusnya sudah memiliki sertifikat SHS ini sih. Ini adalah basic gitu yang harus dilalui untuk menjamin keamanan pangannya. Namun ternyata ya dari banyaknya dapur atau SPPG yang beroperasi, yang memiliki sertifikat ini hanya sedikit gitu, hanya 2%-nya. Kemudian kita coba lihat juga dari hasil investigasinya. Nah, di sini kita menggunakan contoh dari hasil investigasi di Yogyakarta yang dikeluarkan oleh UGM. Nah, dengan pendekatan HACCP atau Hazard Analysis Critical Control Point. Di sini menunjukkan memang ada beberapa titik kritis pada setiap proses pengolahan makanan yang tidak sesuai standar hygiene dan sanitasi. Kemudian adanya juga bahan pangan yang kondisinya kurang layak di sini untuk digunakan. Kemudian dari hasil laboratorium yang dilakukan oleh BPOM, yang di sini menunjukkan bahwa ternyata penyebabnya adalah akibat dari kontaminan mikobakteri seperti Staphylococcus aureus, Bacillus dan juga Salmonella. Nah, ini seketika membenarkan gitu berita jika beberapa SPPG yang beroperasi mengabaikan aspek penting dalam pengolahan makanan skala besar, yaitu keamanan pangan. Nah, yang membuat ini tambah menjadi kontroversi itu adalah postingan di laman sosial media BGN dan juga pernyataan-pernyataan pejabatnya gitu yang justru menepik fenomena pemberitaan yang ada. Mereka menyatakan secara angka ini berhasil gitu, program ini berhasil, dan kejadian keracunan pangan selama ini hanya sebagian kecilnya.
Oke, memang kalau kita lihat angka secara statistik, kejadian ini memang seperti butiran debu gitu. Yang kalau kita kutip dari hasil postingan atau perhitungan dari BGN, ya hanya 0,000 sekian persen gitu. Yang mana memang ini kecil sekali. Tapi gini, di balik 0,00 sekian persen itu, ada 11 ribuan anak yang terdampak. Apalagi gejala yang dialami ada yang masuk ke dalam gejala berat. Dan secara epidemiologis, ya ukurannya sebenarnya akan lebih tepat jika dilihat berdasarkan wilayah SPPG gitu, bukan secara nasional. Sehingga besaran kejadiannya bisa dilihat secara nyata berdasarkan skala kelompok berisikonya. Sehingga angka yang keluar seharusnya bukan seremeh itu. Nah, kemudian yang tidak kalah penting di sini, bahwa pengelola seharusnya lebih peka terhadap situasi ini. Sebuah kejadian luar biasa seperti keracunan pangan ini, meskipun insiden per kasusnya itu mungkin terlihat kecil dibandingkan skala penerimanya, tetapi satu kasus saja bisa menjadi sinyal bahwa ada kelemahan sistem yang harus diperbaiki. Dan untuk MBG nih, menurut kami standarnya harus jelas. Yang menurut kami juga harus menggunakan prinsip zero error, tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Sama halnya seperti standar operasi bedah misalnya di rumah sakit, atau standar operasional di bandara yang tidak boleh ada satu kesalahan pun. Ya ini karena sesuatu yang memiliki potensi pada kejadian kesakitan, kecelakaan hingga kematian, ya standarnya harus jelas dan tidak boleh ada kesalahan sedikit pun di dalamnya. Nah, kemudian untuk pengelola makanan skala besar seperti SPPG ini sebenarnya sudah ada standar bakunya yang harus dikantongi oleh setiap pengelola tata boga skala besar untuk menjamin keamanan pangannya. Di sini ada sertifikat penilaian kelayakannya seperti SLAHS, sertifikat layak hygiene dan sanitasi. Atau yang lebih mantap lagi menggunakan prinsip HACCP atau Hazard Analysis Critical Point seperti di rumah sakit, dan masih ada beberapa prinsip lain yang bisa digunakan gitu untuk memenuhi standar sebagai pengelola makanan skala besar. Yang intinya semua standar itu untuk menjamin keamanan pangannya. Dari bahan makanan yang diperoleh hingga makanan itu sampai pada meja dan siap dimakan. Bahkan hingga rantangnya balik lagi ke dapur gitu. Bukan cuma itu, dari infrastruktur dapur dan penjamah makanannya juga semua harus sesuai standar hygiene dan sanitasi. Kenapa ini penting? Ya sesuai faktor risiko keracunan pangannya gitu. Ya semakin banyak jumlah porsi yang dimasak, semakin banyak penjamah makanannya, kemudian semakin lama waktu proses pengolahannya, penyimpanan dan pendistribusiannya, maka akan semakin banyak titik kritisnya yang dapat menjadi sumber kontaminasi. Dan semakin tinggi pula risiko kejadian keracunan pangannya. Ya maka dari itu ini menjadi penting. Dan jangan pula kita samakan dengan warung-warung kecil gitu yang porsi hariannya nggak sampai ratusan. Kemudian penjamah makanannya juga paling 2-3 orang. Waktu penyajiannya pun paling lama 30 menit. Jelas risikonya jauh lebih rendah dibandingkan dengan SPPG yang harus masak hingga 2.000 sampai 5.000 porsi per hari. Jumlah penjamahnya pun 20 hingga 50 orang. Kemudian waktu pengolahannya pun bisa lebih dari 4 jam gitu. Apalagi dari berita yang tersebar ternyata hanya sebagian SPPG yang baru memenuhi standar atau mengantongi sertifikat layak hygiene gitu. Jadi sebenarnya kita di sini berharap MBG ini bukan hanya mampu menyediakan makanan bergizi yang menggugah selera, namun juga yang terpenting adalah aman untuk dimakan gitu. Nah, untuk itu ada hal penting yang tidak boleh diabaikan.